0834859257 Pokjar UT Sidomulyo semester 8A. Saya akan melakukan praktek pembelajaran kelas rangkap untuk SD kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4 materi IPS dan kelas 5 materi matematika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, kalau semua sudah baik. Bagaimana untuk yang lain? Apakah teman-teman sudah berangkat semua? Alhamdulillah. Sebelumnya, sebelum mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen persatu jumlah murid sudah sesuai dengan jadwal pada hari ini, karena kita memang belum diperbolehkan melakukan tatap muka secara full. Mulai dari absen pertama, alhamdulillah sudah cukup. Kemudian sebelum melakukan pembelajaran, siapkan dulu buku yang diperlukan, yaitu pelajaran pertama. Ya, untuk hari ini kita akan ada sedikit perubahan karena ada bangunan untuk kelas 5 sedang direnovasi. Jadi pembelajaran pada hari ini menggunakan sistem kelas rangkap, yaitu dalam kelas ini kita bagi dua, sebelah kiri untuk kelas 4 dan sebelah kanan untuk kelas 5. Bapak harap dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan berjalan dengan lancar. Oke, semuanya mengerti ya anak-anak, mengapa dijadikan dua bagian seperti ini? Karena memang sekarang Bapak gunakan dengan sistem kelas rangkap. Baiklah, untuk anak kelas 4 silakan dibuka buku pelajarannya, buku IPS. Dan untuk anak kelas 5 silakan dibuka buku materi atau buku pelajaran matematika. Silakan disiapkan buku dan alat tulisnya karena pembelajaran akan segera kita mulai. Untuk pertama, Bapak akan menerangkan pembelajaran untuk kelas 4. Silakan disimak anak-anak, kemudian ditulis. Untuk kelas 4, materi pada hari ini yaitu tentang kegiatan ekonomi. Siapa yang tahu tentang kegiatan ekonomi? Ya, Doni, siapa? Kegiatan ekonomi adalah, ya bagus sekali, kita. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dapat disebut dengan kegiatan ekonomi. Bagus. Dalam kegiatan ekonomi itu terdapat beberapa contohnya. Baik, sekarang kita akan ambil contoh kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian. Coba siapa yang akan dapat membantu Bapak menjelaskan apa itu contoh kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian? Oke, Sipa, seperti apa Sipa? Ya, bagus. Sudah hampir benar. Tapi yang lebih tepat lagi, kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian meliputi petani menanam padi, yaitu disebut dengan produksi. Itu termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kemudian, pengusaha menggiling padi menjadi beras dan memasarkannya. Itu disebut dengan kegiatan distribusi. Dan yang ketiga, masyarakat membeli beras untuk dimasak untuk makanan sehari-hari. Itu disebut dengan konsumsi. Nah, jadi itu adalah materi untuk kita pada hari ini. Silakan dicatat apa yang sudah Bapak tulis di papan tulis ini, kemudian nanti akan kita diskusikan dan kita bahas lagi dengan secara berkelompok. Nanti akan Bapak tentukan dan Bapak bagi kelompok untuk kelas 4 untuk mendiskusikan tentang masalah kegiatan ekonomi dalam bidang yang lainnya selain dari bidang pertanian. Oke, terima kasih. Oke, untuk kelas 5 silakan dibuka buku matematikanya. Sudah, siapkan alat tulis karena kita akan mencatat dan membahas tentang matematika. Materi kita pada hari ini tentang volume bangun ruang. Oke, sekarang akan Bapak beri
contoh dan akan Bapak beri soal mengenai cara menghitung volume kubus menggunakan satuan. Menghitung volume kubus menggunakan kubus satuan. Di sini ada contoh. Satu satuan volume kubus itu dihitung 1 cm kubik. Nah, kubik ini adalah satuan untuk volume. Di sini ada contoh 1, 2, 3 kali 1, 2, 3, 4. Ada 4 kubus. Volumenya titik-titik. Siapa yang bisa membantu Bapak menjawab cara mengerjakan contoh ini seperti apa? Oke, Anton seperti apa? Ya, bagus. Jadi karena di sini ada 4 kubus, jadi rumusnya 4 dikali 1 cm kubik. Karena di sini sudah dikatakan bahwa satu volume kubus itu 1 cm kubik. Jadi tinggal kita kalikan saja. 4 kali 1 cm kubik sama dengan 4 cm kubik. Jadi jawabannya 4 cm kubik. Jadi volumenya adalah 4 cm kubik. Oke, bagus. Jadi siapa yang kira-kira belum paham ingin bertanya tentang materi? Sudah paham semua? Sudah, alhamdulillah sudah paham. Oke, sekarang silakan anak-anak buka buku cetaknya halaman 142. Buka halaman 142, di situ ada soal nomor 1 dan nomor 2, silakan dikerjakan. Apabila ada anak yang mengalami kesulitan atau belum memahami, silakan ditanyakan. Oke, baiklah. Alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita sudah selesai. Untuk kelas 4 sudah Bapak jelaskan dan kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Dan untuk kelas 5 juga alhamdulillah sudah selesai melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian untuk kedua kelas 4 dan kelas 5, Bapak harap kerjakan tugas PR yang telah Bapak tetapkan yang tadi sudah Bapak ucapkan di depan, yaitu untuk kelas 4 PR latihan 5 dan kelas 5 bukan PR latihan 7. Itu dikerjakan untuk dikumpulkan di minggu depan. Kerjakan dengan semaksimal mungkin. Kemudian kerjakan dengan cara berkelompok. Tadi sudah Bapak tentukan per kelompoknya berapa orang, silakan dikerjakan. Kemudian dikumpulkan untuk di minggu depan. Sekian, terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, ketua kelas silakan dan disiapkan. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran ini agar semuanya berjalan dengan aman, agar bisa sampai rumah dengan selamat sentosa. Baiklah, ketua kelas, Anton silakan disiapkan. Oke, selesai. Bapak harap di rumah kalian lebih rajin lagi belajar, lebih tingkatkan lagi membaca bukunya, karena membaca itu adalah sumber pengetahuan kita yang paling besar. Anak yang rajin membaca akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi dibandingkan anak yang tidak rajin membaca. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ulangan akhir semester 1. Jadi harus rajin benar-benar rajin dalam membaca. Oke, itu saja pesan dari Bapak. Semoga kalian di rumah dapat mengerjakan tugas dengan baik. Apabila masih ada kesulitan, boleh menghubungi Bapak walaupun di rumah tidak apa-apa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.